Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Setiap pelatih memiliki ciri khas dalam caranya menangani tim, termasuk memiliki formasi favorit. Hal tersebut yang juga dimiliki oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki formasi favorit, yaitu menggunakan 3 back tengah. Formasi tersebut dipakai oleh Shin Tae-yong di 3 level timnas Indonesia sekaligus, yaitu senior, U23, dan U19. Formasi 3 back Shin Tae-yong pun bervariasi, terkadang bisa 3-4-3, bisa juga 3-5-2, 5-4-1, dan beberapa opsi yang lain. Shin Tae-yong bukan tanpa alasan menggunakan formasi tersebut di timnas Indonesia. Penyebab utamanya adalah soal postur yang dimiliki para pemain Garuda. Dalam formasi 3 back tengah ala Shin Tae-yong di timnas Indonesia, peran 2 wingback sangat krusial. Menurut Shin, mereka tidak hanya berperan di posisi itu saja. Seorang wingback dalam formasi Shin Tae-yong juga dituntut harus bisa menjadi gelandang yang baik. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan memerankan hal itu dengan baik. Ada pula pemain lain yang lahir di posisi wingback di skuad timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Satu di antaranya adalah Rahmat Irianto. Shin Tae-yong kemudian menyatakan sebenarnya ia sempat tertarik menggunakan formasi 4 back. Formasi itu sudah ia terapkan saat menjadi pelatih Korea Selatan. Lebih lanjut, selain punya formasi favorit, Shin Tae-yong tampaknya juga memiliki sederet pemain yang menjadi kepercayaan lebih baginya. Sebagaimana dirangkum dari data transfer market, setidaknya ada 5 pemain yang kerap menjadi andalan Shin Tae-yong jika timnas Indonesia bertanding. Termasuk diantaranya ada pemain Persib Bandung. Yang pertama, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya telah membukukan sebanyak 15 pertandingan di timnas senior di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pemain Persib Bandung itu menjadi motor di lini tengah. Ricky Kambuaya bermain sebanyak 8 kali di Piala AFF 2020, 4 kali di laga uji coba internasional, dan 3 kali di kualifikasi Piala Asia 2023. Ia pun telah mencatatkan 5 gol dan 4 assist untuk Indonesia selama bermain di bawah arahan Shin Tae-yong. Yang kedua, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman tercatat telah menjadi penggawa utama lini depan di Piala AFF 2020, juga masih mendapatkan kepercayaan di laga persahabatan, kualifikasi Piala Dunia, dan kualifikasi Piala Asia 2023. Total ia sudah mencatatkan sebanyak 15 pemain bersama Shin Tae-yong. Selama membela timnas di bawah asuhan Shin Tae-yong, kontribusi yang diberikan Witan antara lain 4 gol dan 5 assist. Yang ketiga, Evan Dimas Darmono. Pemain satu ini mungkin memang tidak masuk skuad untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Tapi Evan Dimas Darmono telah bermain 16 kali untuk timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Tak hanya itu, Evan Dimas juga kerap tampil produktif dengan sumbangan 5 gol. Gelandang jebolan timnas U19 itu juga mampu membidani 2 gol untuk rekan-rekannya. Yang keempat, Asnawi Mangkualam. Selama di bawah asuhan Shin Tae-yong, Asnawi sudah membukukan sebanyak 1 gol. Pemain asal Makassar, Sulawesi Selatan itu juga menorehkan 3 assist. Barangkali Asnawi Mangkualam merupakan salah satu pemain yang paling dekat dengan Shin Tae-yong. Bahkan ada peran pelatih 51 tahun itu pada kepindahan Asnawi ke Ansan Greeners. Yang kelima, Pratama Arhan. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong menjadikan Pratama Arhan seakan tak tersentuh di sisi kiri pertahanan Indonesia. Pemain Tokyo Verdy itu sudah mencatatkan 17 pertandingan. Sebagai fullback, Arhan mampu tampil cukup produktif, bahkan telak membukukan 3 gol dan 4 assist. Tak hanya itu, lemparan Arhan ke dalam lapangan dari jarak jauh menjadi salah satu senjata utama yang kerap menguntungkan Indonesia. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang.
Ancaman PSSI untuk keluar dari keanggotaan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF sudah sampai pada babak baru negosiasi setelah beberapa waktu lalu. Secara resmi PSSI melayangkan surat protes kepada AFF. Surat protes tersebut buntut dari kecurigaan PSSI pada laga antara Vietnam dan Thailand di semifinal Piala AFF U19 2022. Pada laga tersebut, Vietnam dan Thailand bermain imbang 1-1 dan sama-sama berhak lolos ke babak semifinal. Vietnam dan Thailand dituding bekerja sama untuk meraih hasil imbang 1-1 yang membuat kedua negara itu lolos ke babak semifinal. PSSI tentu merasa hal tersebut mencederai nilai fair play di dalam dunia sepak bola. Itulah yang menjadi dasar mengapa PSSI mengirim surat protes kepada AFF. Selain mengirim surat protes, PSSI juga disarankan untuk keluar dari keanggotaan AFF. Saran itu datang langsung dari para pecinta sepak bola tanah air melalui media sosial. Para warganet menilai lebih bagus PSSI bergabung ke Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF. Menanggapi permintaan tersebut, Muhammad Iryawan mengatakan bahwa pihaknya sudah menghubungi EAFF terkait hal itu. Muhammad Iryawan juga mengatakan bahwa EAFF kemungkinan besar akan senang jika Indonesia bergabung dengan mereka. Kita akan diskusikan dengan matang karena tidak bisa memutuskan langsung. Ditunggu untung ruginya. Kita sudah menyampaikan lewat Sekjen PSSI. Mungkin dia, EAFF, senang aja kalau kita masuk, ucap Muhammad Iryawan. Kabar ini nyatanya sudah sampai ke negeri para rival Indonesia seperti Vietnam. Beragam komentar pun datang kepada Indonesia terkait hal ini. Salah satu warganet Vietnam mengatakan bahwa Indonesia hanya membuat susah negara Asia Timur saja jika gabung ke AFF. Sebab permainan timnas Indonesia dinilai tidak cocok dengan kultur tim Asia Timur. Para warganet Vietnam menilai permainan timnas Indonesia sangat kasar. Kabar baik untuk tim Asia Tenggara, kabar buruk untuk tim Asia Timur. EAFF tidak akan menerima Indonesia. Pemain-pemain di sana bernilai jutaan dolar. Bagaimana bisa kristal bertemu dengan besi? Tulis PAM. Semenjak Muhammad Iryawan mengatakan bahwa PSSI telah menghubungi EAFF, pembicaraan ini menjadi hangat di Vietnam. Akhir-akhir ini memang kabar terkait sepak bola Indonesia memang menjadi barang panas di Vietnam. Banyak juga warganet Vietnam yang mengharapkan Indonesia benar-benar keluar dari AFF. Lebih lanjut, pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini terbuka peluang bergabung dengan EAFF. Hanya saja tidak ada alasan yang cukup kuat untuk bisa menerima PSSI bergabung dengan konfederasi yang terdiri dari 10 negara tersebut. Ke-10 negara anggota EAFF itu adalah China, Taiwan, Guam, Hong Kong, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Macau, Mongolia, dan Kepulauan Mariana Utara. Secara aturan, sebuah federasi pindah konfederasi bukan persoalan. Football Australia atau FA misalnya mundur dari Oceania atau OFC dan resmi bergabung dengan AFF pada 26 Agustus 2013 di Dili, Timor Leste. Pria yang biasa disapa Bungkus ini menambahkan bergabung dengan AFF memberi dampak yang baik bagi PSSI. Sebaliknya, bergabung dengan konfederasi lain akan membuat PSSI merugi. Isu Indonesia pindah ke AFF muncul karena desakan netizen merespon gerak lamban AFF dalam menanggapi protes PSSI terkait dugaan main mata yang melibatkan laga Vietnam versus Thailand di fase grup Piala AFF U19 2022. Kedua kesebelasan dituding bermain tanpa menjunjung tinggi nilai sportivitas dan tak berniat menang setelah skor imbang 1-1 dalam laga terakhir fase grup A Piala AFF U19.